Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Basyari dan NPM 221506104 dari kelas PS3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Lifecycle dan Software Process Model. Pertama, saya akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Lifecycle, yaitu kerangka atau tahapan-tahapan dalam membangun sebuah sistem informasi dari awal hingga akhir agar berjalan dengan baik. Tujuan dari SDLC ini yaitu untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, yang mampu memenuhi dan melampaui ekspektasi dari klien kepada development. Dalam SDLC ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Di sini akan berisi tentang mengapa sistem ini dibuat, dan di sini akan berisi tentang nilai bisnis yang berupa bagaimana cara kita untuk mendapatkan biaya yang rendah tetapi mendapatkan profit yang tinggi. Lalu akan berisi tentang sistem analisis kelayakan, yaitu berisi tentang kelayakan teknikal, kelayakan ekonomi, dan kelayakan organisasi. Lalu tahapan yang kedua yaitu analisis. Di sini akan dijelaskan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang akan melakukan sistem ini, bagaimana menggunakannya, dan kapan akan digunakan. Di sini akan berisi tentang recruitment gathering, dan dalam tahapan ini akan dilakukan penyelidikan tentang sistem yang ada pada saat ini dan akan mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan dan akan mengembangkan sistem yang lebih baik. Lalu tahapan yang ketiga yaitu desain. Di sini akan melakukan segala proses desain dalam membuat sistem, berupa desain data, desain interface, dan desain program. Tahapan yang terakhir yaitu implementation. Implementation ini tahap tentang konstruksi, yaitu bagaimana sistem baru ini akan dibuat. Setelah dibuat ini akan diuji, dan pengujian ini meliputi tentang pengujian unit, integration testing, dan sistem testing. Setelah semuanya dites dan diuji, maka akan melakukan penginstalan sistem yang baru yang telah melewati proses pengujian. Dalam setiap tahapan dalam SDLC ini menghasilkan sebuah sistem. Seperti dalam tahapan planning itu akan menghasilkan sistem proposal, tahapan analisis dan desain akan menghasilkan sistem specification, dan dalam tahapan implementation akan menghasilkan new system. Selanjutnya saya akan membahas tentang software process model. Software process model adalah proses pemodelan seorang development dalam mengembangkan sebuah sistem dengan beberapa metode yang berdasarkan tentang ukuran, seberapa besarnya dan seberapa kecilnya proyek tersebut. Dalam software process model ini digunakan sebagai standarisasi dalam membangun atau mengembangkan sebuah sistem atau software agar prosesnya itu efektif dan efisien. Dalam software proses model ini ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode. Yang pertama itu metode waterfall. Metode waterfall yaitu salah satu jenis model pengembangan yang termasuk dalam sistem yang klasik atau tradisional, di mana dia ini akan menjalankan tahap-tahapannya secara step by step. Dia akan melakukan tahapan ketika tahapan sebelumnya sudah dilakukan dengan sempurna, dan tidak terjadi perulangan lagi. Dalam waterfall ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama recruitment. Recruitment ini berisi tentang proses pengumpulan informasi dan kebutuhan klien, entah software yang akan digunakan dan batasan software yang akan digunakan. Tahapan yang kedua yaitu desain. Desainnya berisi gambaran lengkap tentang apa yang akan dikerjakan
dan bagaimana tampilan serta sistemnya itu bagaimana. Habis itu tahap yang ketiga itu implementation. Tahap ini itu tahap untuk penulisan kode. Itu kode ini yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan program tersebut. Dan dalam pembuatan software ini dilakukan pemecahan modul-modul kecil dan akan disatukan pada tahap yang selanjutnya. Dan tahap yang selanjutnya yaitu integration dan testing. Dan tahapan ini, modul-modul yang telah dipecah pada tahapan sebelumnya akan disatukan dan akan digabung dan akan menjadikan sebuah sistem atau software yang baru. Setelah software itu telah dibuat, maka akan dilakukan proses testing atau pengujian terhadap software tersebut. Dan tahapan yang terakhir yaitu operation dan maintenance. Tahap ini yaitu tahap untuk menjalankan software yang telah dibuat dan akan dioperasikan oleh user, dan setelah dioperasikan itu akan dilakukan pemeliharaan agar sistem tersebut dapat bertahan lama dan tidak terjadi bug. Dalam metode waterfall ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu alur kerja yang jelas, hasil dokumentasi yang baik, menghemat biaya, dan dapat digunakan dalam skala proyek yang besar. Dan kekurangannya itu membutuhkan tim yang solid, kurang fleksibilitas, dan membutuhkan waktu yang lama. Metode ini adalah metode yang cocok digunakan dalam membangun software dengan skala tim yang besar dan skala proyek yang besar. Metode selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah prototyping. Prototyping adalah teknik pengembangan software dengan menggunakan prototype atau tiruan untuk menggambarkan sistem kepada user, sehingga user ini akan mengetahui gambaran tentang sistem ini dibangun. Pada metode ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu recruitment, gathering, dan analisis. Dalam tahap ini akan terjadi pengumpulan informasi, yaitu user dan developer akan bertemu dan berdiskusi tentang software yang akan dibangun sesuai dengan keinginan dari user. Tahapan selanjutnya yaitu kit design atau desain cepat. Di sini akan terjadi pembuatan desain sederhana yang memberikan gambaran singkat kepada user. Tahapan yang ketiga yaitu build prototype atau membuat prototype. Di sini akan terjadi proses pembuatan prototype atau tiruan awal yang sebagai rujukan dan ditunjukkan pada user. Lalu tahapan yang selanjutnya itu user evaluation. Setelah prototype itu dibuat dan ditunjukkan kepada user, di sini akan dinilai prototype ini diterima atau ada revisi, dan akan berlanjut ke proses selanjutnya yaitu refinement prototype atau memperbaiki prototype. Setelah prototype itu dievaluasi, jika prototype itu diterima dan tidak ada revisi, maka akan terus ke tahapan selanjutnya. Jika ada revisi atau perbaikan, maka prototype ini akan mengalami perbaikan dan akan dievaluasi lagi pada user sampai prototype ini diterima. Lalu tahapan yang terakhir yaitu implement produk dan maintain. Setelah prototype itu tidak ada revisi dan diterima oleh user, maka development akan membuat produk tersebut dan akan diuji, lalu diserahkan kepada user. Lalu akan berlanjut ke fase pemeliharaan agar sistem yang telah dibuat itu dan dioperasikan ini berjalan lancar dan tidak ada bug. Dalam metode ini terdapat keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu dalam metode ini user dan development itu bertemu secara langsung, sehingga dalam pengumpulan informasi itu jelas dan kesalahan dapat dideteksi dengan cepat dan dapat menemukan solusi yang jelas. Kekurangannya itu dapat meningkatkan kompleksitas yang dimana user akan menambahkan recruitment dari sistem, sehingga membuat kesulitan pada development dalam membuat sistem tersebut. Metode selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu metode Agile. Metode Agile adalah metode dalam pengembangan software yang memerlukan adaptasi yang cepat dalam perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Di sini development dan user akan melakukan rencana
tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Tahapan yang kedua itu implementasi. Bagian ini yaitu bagian program atau development akan membuat pengkodean dan membuat software yang telah direncanakan. Tahapan yang ketiga yaitu tes perangkat lunak. Di sini software yang telah dibuat akan dites dan diuji. Tahapan yang keempat itu dokumentasi. Setelah proses pengetesan berjalan lancar dan dilakukan dengan lancar, maka proses selanjutnya itu dokumentasi yang berguna untuk mempermudahkan proses maintenance ke depannya. Lalu tahapan yang kelima itu deployment. Di sini proses akan melakukan penjaminan kualitas untuk menguji kualitas sistem itu baik atau tidak. Lalu yang keenam itu proses pemeliharaan atau maintenance. Proses ini dilakukan agar software yang telah dibuat dan dioperasikan ini dapat berjalan lancar dan tidak ada bug setelah dioperasikan. Dalam metode Agile ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pembangunan sistem yang dibuat lebih cepat, dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, dan meminimalisir kerugian jika terjadi kegagalan dalam segi materi. Kekurangannya itu pengembang harus selalu siap dalam perubahan, karena perubahan akan selalu diterima. Dan metode Agile ini tidak akan berjalan baik jika komitmen tim itu kurang dan tidak cocok dalam skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang itu tidak cocok. Sehingga metode Agile ini digunakan pada proyek dengan skala kecil dan tim yang kecil. Dalam metode Agile ini ada beberapa tipe-tipe dalam metodenya yaitu Extreme Programming atau XP, Scrum, Lean Development, dan banyak yang lain. Itulah penjelasan dari beberapa metode-metode dalam software proses model. Dalam metode-metode tersebut terjadi perkembangan dari yang bersifat tradisional seperti waterfall sampai berkembang sampai metode Agile seperti Scrum dan XP. Perbedaan jelas dari software proses model yang bersifat tradisional sampai yang masa kini yaitu kalau yang tradisional itu cocok digunakan dalam membuat software dalam skala proyek yang besar dan skala tim yang besar. Sedangkan untuk yang Agile yang berkembang masa kini itu cocok untuk dalam proyek skala kecil dan dengan tim yang kecil. Dan cocok untuk proyek yang sering terjadi perubahan. Karena metode Agile ini dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan. Itulah penjelasan singkat dari saya terkait SDLC dan software proses model. Terima kasih telah menonton. Arigatou.